Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Wonogiri. Salah satu warga desa Sajentrucu, Klaten dikagetkan dengan hilangnya keluarga mereka. Salah satu keluarga mereka menghilang setelah terakhir kali mengunjungi rumah tukang gergaji kayu di desa Semangar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Tidak hanya satu orang saja, ada beberapa orang yang menghilang setelah pertemuan dengan tukang kayu tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sarmo, pria berusia sekitar 35 tahun. Sarmo tinggal di desa Semangar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Keseharian Sarmo berprofesi sebagai tukang gergaji kayu. Pada tanggal 27 Januari 2020, Sarmo berkenalan dengan seorang perempuan bernama Katiani. Keduanya berkenalan lewat media sosial Facebook. Sehari setelah mereka berkenalan, Sarmo mengantarkan Katiani pergi ke salah satu klinik kecantikan di Kecamatan Wonogiri. Pada saat itu, Sarmo sudah memiliki istri. Begitu juga dengan Katiani. Ia memiliki suami dan juga anak. Kurang lebih sudah 2 pekan pertemanan mereka semakin akrab, meski mereka sama-sama memiliki pasangan. Selanjutnya, pada tanggal 7 Februari 2020, Sarmo bertemu dengan Katiani lagi. Mereka berdua saling menyapa di jalan di desa Sanan, Wonogiri. Kebetulan mereka sedang sama-sama mengendarai sepeda motor. Saat itu, Katiani baru pulang dari menjemput anaknya di sekolah. Singkat cerita, setelah kejadian saling sapa itu, Sarmo mengirimkan pesan kepada Katiani via Facebook. Keduanya kemudian melakukan percakapan yang semakin intens di aplikasi itu. Dalam percakapan itu, Katiani menyampaikan kepada Sarmo ingin menjual sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya. Tanpa pikir panjang, Sarmo langsung bersedia untuk membantu menjualkan motor milik Katiani. Selang beberapa hari, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2020, Sarmo mengantarkan Katiani menjual sepeda motornya di dealer sepeda motor bekas di Kecamatan Sidoarjo. Setelah mereka selesai menjual sepeda motor itu, Sarmo mengajak Katiani untuk pergi jalan-jalan, muter-muter hingga ke Tawamangu, Karanganyar. Untuk menikmati jalanan sekitar Tawamangu, Sarmo dan Katiani melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka berhenti di alun-alun Giri Krida Bakti, Wonogiri. Di tempat inilah Sarmo mencoba meminta agar uang hasil penjualan sepeda motor Katiani itu dipinjamkan kepadanya. Namun pada saat itu Katiani menolak. Sarmo kemudian mengajak Katiani untuk putar balik ke Tawamangu. Sampai di Tawamangu pada siang hari, mereka berdua berhenti untuk makan santai. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Magetan, Jawa Timur. Ketika sampai di Kecamatan Pupelam, Wonogiri, Sarmo mengarahkan sepeda motornya ke gang menuju pemakaman di Kelurahan Giriharjo, Pupelam. Di sana Sarmo kembali meminta Katiani agar dipinjamkan uang hasil penjualan sepeda motor itu. Namun Katiani lagi-lagi menolak. Karena hujan, mereka kemudian menepi. Mereka masuk ke bangunan di area pemakaman untuk berteduh. Di tempat itu, Sarmo masih berusaha merayu Katiani agar meminjamkan uang kepadanya. Katiani masih kekeh dengan keputusannya. Ia selalu menolak. Karena kesal, Sarmo mencekik Katiani hingga akhirnya Katiani meninggal dunia. Setelah itu, jasad Katiani dibuang tidak jauh dari lokasi pemakaman itu. Setelah membunuh Katiani, Sarmo mengambil uang senilai 11,5 juta milik Katiani. Untuk menghilangkan jejak, Sarmo membuang tas lempang dan juga handphone milik Katiani ke bawah jembatan tidak jauh dari pemakaman.
Namun sebelumnya Sarmo sempat mengoperasikan handphone Katyani untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Gito, suami Katyani. Isi pesan tersebut seolah-olah Katyani pergi meninggalkan suaminya dan satu anaknya ke Kalimantan Timur karena sudah memiliki pria idaman lain. Hal itu dilakukan Sarmo agar keluarga Katyani tidak curiga perempuan itu hilang dibunuh. 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2020, jasad seorang perempuan yang tinggal kerangka ditemukan di area dekat pemakaman di Giriharjo, Pupelem, Wonogiri. Jasad tersebut ditemukan seseorang yang sedang mencari rumput. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib. Namun pihak berwajib tidak berhasil menemukan pelaku. Kali ini Sarmo beruntung. Ia bebas berkeliaran dan menjalani hidupnya seperti biasa, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. 1 tahun kemudian, tepatnya November 2021, Sarmo berkenalan dengan Agung Santoso, warga desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Klaten. Sejak perkenalan itu, mereka berdua ingin bekerja sama dalam usaha pengergajian kayu atau pemotongan kayu. Untuk meyakinkan Agung serta keluarganya, Sarmo menitipkan KTP-nya sebagai jaminan untuk perjanjian kerjasama usaha pengergajian kayu tersebut. Awalnya istri Agung ragu. Ia sempat mengingatkan kepada Agung agar tidak sepenuhnya percaya dengan Sarmo. Istrinya juga curiga suaminya akan dibohongi. Namun Agung menilai selama kenal dengan Sarmo, perilaku Sarmo baik. Beberapa bulan kemudian ternyata Sarmo sering meminta kiriman uang kepada Agung dengan berbagai macam alasan. Bahkan dalam sehari Agung bisa mentransfer uang 4 hingga 5 kali transaksi, dan jika ditotal sekitar 800 juta yang telah dipinjam oleh Sarmo. Rabu 24 November 2021, Agung berpamitan kepada istrinya. Ia hendak ke rumah Sarmo untuk menagih hutang. Setelah sampai di rumah Sarmo di Desa Semangar, Agung langsung menyampaikan tujuannya, yaitu menagih hutang yang sudah lama belum dilunasi oleh Sarmo. Pertemuan tersebut berlangsung dengan menegangkan. Pasalnya, Sarmo tidak mau membayar hutangnya. Di tengah perbincangan terkait masalah utang piutang, rupanya ia sudah menyiapkan potasium sianida yang nantinya akan dicampurkan dengan teh. Tanpa pikir panjang, Sarmo dengan gelap mata langsung menyodorkan minuman tersebut kepada Agung. Agung meminum teh beracun itu dan seketika Agung langsung terkapar tak bernyawa. Selanjutnya Sarmo memastikan bahwa Agung sudah meninggal. Ia kemudian membawa tubuh Agung tidak jauh dari lokasinya. Di sana Sarmo menggali lubang dan mengubur Agung. Saat itu jenazah Agung disiram solar dan ditaburi serbuk kayu sisa pengergajian kayu agar baunya tidak terdeteksi. Aksi penghilangan nyawa untuk yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Sarmo ini juga tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, sejak pada hari itu Agung tidak pernah kembali pulang ke rumahnya. Karena tidak kunjung pulang, keluarga termasuk istri berusaha mencari nomor WA dan mengirim pesan kepada Agung. Nomor WA Agung selalu aktif, namun keluarga curiga pesan-pesan singkat yang dikirim Agung itu bukanlah Agung, melainkan orang lain. Ditambah lagi dalam kesehariannya, Agung memang jarang kirim pesan WA dan lebih menyukai berkomunikasi melalui telepon. Beberapa kali keluarga mendapat beberapa pesan dari nomor WA milik Agung. Salah satunya meminta untuk menjemput pria itu di 2 tempat berbeda. Pertama, Agung meminta dijemput di wilayah Delango, Klaten. Setelah didatangi oleh keluarga, ternyata Agung tidak ada di lokasi. Kedua, pesan WA dari nomor Agung meminta bertemu di lapangan Joho, Sukaharjo. Namun Agung juga tidak berada di lokasi itu setelah didatangi.
Setelah itu, nomor WA Agung tidak membalas lagi pesan singkat yang dikirim keluarganya. Sejak awal Agung menghilang, istri Agung menaruh curiga kepada Sarmo. Hal itu dikarenakan karena Agung sering berkomunikasi dengan Sarmo. Perwakilan keluarga beberapa kali mendatangi rumah Sarmo untuk menanyakan keberadaan Agung. Namun Sarmo beralasan tak tahu menahu. Selanjutnya, pada tahun 2022, Sunario juga mendatangi Sarmo dengan maksud yang sama, yaitu menagih utang. Namun, pertemuan ini seperti halnya dengan Agung, yaitu berakhir tragis. Sarmo menghabisi Sunario karena dipicu urusan utang piutang. Sarmo sempat menggadaikan mobil jenis Grand Max ke Sunario dengan nilai uang sebesar 48 juta. Setelah mendapat tekanan dari keluarga Sunario, Sarmo kesal. Ia melakukan hal yang sama kepada Sunario, yakni mencampurkan teh dengan potasium sianida. Tak perlu waktu lama, Sunario langsung terkapar dan Sarmo langsung memboyong tubuh Sunario ke tempat di mana ia telah mengubur korban sebelumnya. Mendengar Sunario yang menghilang setelah bertamu ke rumah Sarmo, keluarga Agung tidak menyerah untuk mencari keberadaan Agung. Mereka berkomunikasi dengan keluarga Sunario. Belakangan, keluarga Sunario dan Agung sempat menerjunkan 20 orang untuk menyusuri tempat usaha Sarmo di Wonogiri. Dari penelusuran itu, mereka menemukan sarung tangan. Mereka curiga sarung tangan itu milik Agung. Setelah itu, ada sepeda motor yang dikendarai keluarga Sarmo dan identik dengan sepeda motor yang dikendarai Agung saat pergi dari rumah untuk menemui Sarmo. Namun, nomor rangka sepeda motor tersebut telah dihapus. Pencarian mereka berhenti di situ-situ saja dan menyerahkan kasus pencarian ini kepada kepolisian. Singkat cerita, 4 Desember 2023, Sarmo berhasil ditangkap atas aksi pencuriannya di Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri. Sarmo tertangkap usai mencuri handphone dan juga gergaji mesin. Polisi langsung membawa Sarmo ke kantor setelah proses interogasi. Sarmo kemudian mengakui kejahatan-kejahatan sebelumnya. Ia mengaku telah membunuh Agung Santoso dan juga Sunario. Sarmo membunuh mereka dengan modus memberikan racun berupa potasium sianida pada minuman Agung dan juga Sunario. Tidak hanya itu saja, Sarmo juga mengatakan sebelum kejadian keji terhadap keduanya, ia juga pernah menghabisi Kartiani pada tahun 2020. Untuk membuktikan ucapan Sarmo, pihak kepolisian melakukan tes DNA dengan seorang mayat yang ditemukan pada tahun 2020 silam, dan dari hasil pemeriksaan DNA yang sudah keluar bisa dipastikan bahwa jasad itu merupakan Katiani, warga desa Sanan, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Identitas Katiani sinkron dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Sarmo. Berita penangkapan Sarmo sampai di telinga keluarga Agung dan Sunario. Mereka menuntut agar Sarmo dihukum mati setimpal dengan perbuatannya yang sudah menghilangkan nyawa banyak orang. Setelah beberapa waktu, bukti-bukti sudah banyak yang ditemukan. Sarmo akhirnya langsung ditetapkan sebagai tersangka utama. Dan pada tanggal 8 Agustus 2024, Satreskrim Polres Wonogiri menggelar rekonstruksi untuk menggambarkan kembali jalannya peristiwa keji tersebut. Di bawah pengawasan ketat, adegan demi adegan diperagakan sesuai dengan kesaksian dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian berkas perkara sebelum kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Atas perbuatannya, Sarmo kini menghadapi ancaman hukuman berat dengan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap kejahatan yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Itulah kasus yang berasal dari Wonogiri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.